Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita. Haleluya. Luar biasa Yesus kita yang hebat. Terima kasih untuk tim puji sembah yang boleh menolong kita, membantu kita, membawa kita memuji menyembah Dia. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Anda dan saya harus sadar, harus menjadi pribadi yang kuat. Katakan bersama saya, pribadi yang kuat. Siapakah di sini yang ingin dia menjadi kuat? Angkat tangannya. Semuanya. Oke. Siapa di sini yang ingin menjadi lemah? Angkat tangannya. Oh, tidak ada, semua. Siapa yang mau sedang-sedang saja? Enggak ada juga. Jadi semua mau menjadi pribadi yang kuat. Mengapa kita perlu belajar menjadi pribadi yang kuat? Karena zaman ini akan terus menerus dan semakin hari semakin banyak sekali kesusahan. Anda dan saya hari ini saja, pada tahun lalu Omikron atau COVID-19 menyerang begitu hebatnya. Dan sekarang yang menyerang adalah khususnya ibu-ibu, yaitu minyak goreng yang langka. Saudara-saudara, sampai pening kita mencari di mana minyak goreng yang ada lengkap ya. Nah, jadi saya pikir kalau ada hari ulang tahun istrimu Bapak, cara yang terbaik dan hal yang luar biasa, kau mampu memberikan sebuah kado istimewa bagi istrimu, yaitu belilah dia 1 karton minyak goreng. Saya rasa dia akan sangat senang sekali menerimanya karena sulit dan langka. Dan Anda dan saya harus tahu bahwa bukan hanya minyak goreng, sebentar lagi akan naik yang lain. Akan garam akan naik, gula akan naik, cabai, bawang merah, bawang putih naik, telur dan akhirnya beras pun akan naik. Karena inflasi seluruhnya di tingkat global, maksudnya mendunia, akan segera terjadi. Dan sekarang sudah mulai perlahan-lahan naik. Dipicu lagi dengan peperangan Rusia dengan Ukraina. Dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman benar sekali. Dalam kitab Yehezkiel 38 belajar tentang Gog dan Magog. Akan ada peperangan Gog dan Magog. Gog itu persekutuan negara-negara yang dimotori oleh Rusia. Akan terjadi peperangan dengan negara-negara yang dimotori oleh Amerika, di mana Israel akan menjadi tempat di mana penyerangan di situ habis-habisan. Israel akan diserang pada akhirnya, ujung-ujungnya pasti ke situ. Itu sebabnya firman Tuhan semakin dinyatakan bahwa Yesus memang pasti akan datang. Anda kalau mau tahu keadaan zaman ini, belajarlah dari Alkitab. Karena Yesus dialah Allah yang datang menjadi manusia, menyampaikan tanda-tandanya bagi semua manusia. Nah, hari ini dengan menimbang dan mengingat dan segala sesuatu yang kita perhatikan dalam dunia ini, maka saya putuskan hari ini kita mau belajar sebuah pengertian namanya pribadi yang kuat. Anda mau? Amin ya. Oke, kita buka langsung saja Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai yang ke-49. Kita sudah biasa mendengar dan belajar tentang 2 macam dasar dalam Alkitab melalui ayat ini. Dan kita hari ini mendengarnya, jangan ada dalam pikiran saudara Anda berkata, aku sudah tahu, aku sudah pernah mendengar, sudah ngertinya aku. Tidak, saudara-saudaraku, kita akan belajar dengan sungguh lagi. Setiap hari firman itu baru buat saudara dan saya. Katakan amin. Setiap hari segala sesuatu itu baru. Firman itu memberikan kita pencerahan dan rema firman setiap hari harusnya kita dapatkan. Saya baca ayat yang genap, ayat 46. Saudara baca ayat yang ganjil. Dan nanti kita akan bersama pada ayat 49, pada ayat yang terakhir. Kita lihat dan kita baca bersama-sama nantinya ayat 49. Saya mulai. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun sama-sama. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanpa dasar.
ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku, menjadi pribadi yang kuat kita akan coba lihat pada ayat ini pengertian yang sangat penting. Dikatakan di sini ada dua tipe, ada dua macam dasar yang dilakukan oleh setiap di dalam dunia ini oleh manusia itu sendiri. Ada dua tipe. Yang satu katanya yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan satu mendirikan rumahnya tanpa dasar. Orang yang membangun rumah itu kalau dia mau kokoh dari angin badai, dari yang namanya gempa, dari yang namanya berbagai bentuk kesulitan, kesusahan, maka dia harus bangun rumahnya di dalam sebuah fondasi. Katakan fondasi, 2 3 ya. Sekali lagi fondasi, 2 3 ya. Itu sebabnya satu hal yang penting, Anda akan menjadi kuat dalam hidupmu dan saya tergantung dari fondasi yang kau tanam di dalam hidupmu. Fondasi apa yang ada dalam hidupmu? Ada orang yang merasa kuat kalau dia itu kaya. Ingat, kekayaan tidak pernah mendatangkan kekuatan sebenarnya. Ada orang yang berpikir saya akan kuat kalau saya punya harta yang banyak, uang yang banyak. Tidak. Ada yang bilang saya akan kuat kalau body saya kuat. Dan jangan lupa ada pula laki-laki yang berkata saya akan kuat kalau minum jamu kuat. Lebay kau laki-laki, lebay. Minggu depan pada malam hari kita akan berbicara. Semua pria yang ada di sini yang sudah dewasa dan yang sudah bersuami, yang menjadi suami maksud saya, ingat baik-baik, kita akan ketemu minggu depan. Saya akan bongkar bahwa kita ini lemah. Kuatnya aja, gaya kita aja yang kumisnya tuh kayak gagang telepon begini. Padahal lemah kau laki-laki, lemah. Ada orang laki-laki merasa kuat kalau soal kumisnya yang kayak gagang telepon begitu. Kalau gara-gara kumis, kucing pun berkumis pak. Jangan kau salah. Jangan kau andal kekuatanmu dari kumismu yang kau pelihara begitu luar biasa. Kuat tidak dilihat dari bentuk fisikmu. Tetapi kita mau berkata hari ini bahwa kuat itu karena fondasi hidupnya, bukan karena dunia ini. Itu kesimpulan pertama. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia akan menggali dasarnya dalam-dalam. Lalu dia letakkan dasarnya itu batu. Dengan dasar apa kau gali hidupmu hari ini kawan? Halo ibu, dasar apa yang kau buat? Ayat ini bilang ada yang tanpa dasar. Kalau dalam kitab Matius kita membaca di dalam 7 pasal 7 ayat 24 sampai 27, Anda lihat di dalam Alkitab Anda, di situ ada perbandingannya ayatnya. Itu dua macam itu, satu di atas batu, satu di atas pasir. Di atas pasir itu artinya ya pasir dibangun aja begitu, nggak ada fondasinya. Maka katanya yang tanpa dasar sama dengan di atas pasir yang gampang berubah-ubah itu, maka datang angin langsung rubuh, datang gempa sedikit langsung rubuh. Bangunan kita yang di belakang ada begitu banyak yang orang bilang terlalu mubazir katanya. Kenapa? Tiangnya kok besar sekali, tebal sekali, itu tiang kok begini. 2 minggu lagi mungkin, ya mudah-mudahan, insya Allah 2 minggu lagi, video bagaimana dari awal pembuatan di belakang sampai hari ini seperti apa hari ini, mungkin nanti akan diedit dan segera akan ditampilkan biar Anda tahu bagaimana. Itu 3 meter ke dalam Bapak. Orang yang menggali juga memasukkan batunya di dalam pakai tangga ke bawah. Sampai orang bilang itu mubazir. Hei, dengar baik. Anda berkata mubazir, tapi kita sedang membangun sebuah bangunan yang kokoh karena kita daerah rawan gempa. Tergantung dari situ hidup kita juga. Kalau kita bangun dasar hidup kita, mau dalamnya, dasarnya apa, sangat menentukan Anda menjadi kuat atau tidak.
Itu yang pertama. Selanjutnya saudara-saudaraku, dikatakan ayat ini orang yang membangun rumah di atas dasar batu itu katanya sama dengan, perhatikan baik-baik, orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tapi tanpa dasar, orang yang tidak punya dasar dia membangun rumahnya itu sama dengan mendengar firman tidak melakukannya. Kalau begitu, kesimpulannya Anda menjadi kuat, kokoh jikalau Anda mendengar firman dan melakukannya. Katakan amin. Itu kesimpulannya, bukan? Makanya kata ayat firman ini 46, Tuhan bilang, mengapa kau berseru Tuhan, Tuhan kepadaku, padahal kau tidak melakukan apa yang aku katakan. Berarti orang bisa kuat, pribadinya kuat, rupa-rupanya bukan hanya bicara tentang doa, tidak. Tapi lebih lagi waktu dia mendengar firman, dia melakukannya. Maka dengar baik, setiap orang yang hari-hari ini engkau mendengar firman dan melakukan, tahun depan kalau ada badai persoalan, kau pasti kuat. Yang mendengar firman dan melakukannya, begitu datang lagi Omikron, Deltakron, Politron, Megatron, entah apa semuanya, engkau akan tetap kuat. Haleluya. Amin. Tapi kalau mendengar tapi tidak melakukannya, maka tunggu tanggal mainnya. Begitu ada sedikit masalah, langsung engkau tumbang. Dan kau bisa menjerit-jerit sampai engkau akan berkata, jemputlah aku Tuhan. Helikopter belum datang menjemput, kau sudah minta penjemputan. Terlalu cepat. Saudara-saudara, perlu engkau praktek firman. Katakan bersama dengan saya, 2, 3 ya. Praktek firman. Kalau begitu, sebutkan, ucapkan apa yang saya sampaikan. Menjadi pribadi yang kuat, 2, 3 ya, adalah pribadi yang melakukan firman. Menjadi pribadi yang kuat sama dengan praktek firman. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ingat baik, kesulitan, badai, bencana, perang, dan semuanya akan terjadi, ngeri luar biasa nanti. Lihat. Tapi bagaimana engkau bisa kuat dalam badai dunia ini? Engkau harus mulai hari ini berkata, aku mau mendengar firman dan melakukannya. Engkau akan kuat. Dunia ini akan kacau dalam semuanya, susah. Dunia ini akan mengalami banyak sekali riuh-riuh yang akan membuat engkau bisa menjadi gentar dan takut. Tetapi orang yang mendengar melakukan firman, dia akan kuat. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya, amin. Maka hari ini salah satu praktek firman yang harusnya kita lakukan, penting dalam kita menjalani hidup, baik hidup bergereja, baik hidup berumah tangga, baik hidup di lingkungan. Nah, ini kita mau belajar satu praktek yang wajib, karena ini yang diperintahkan Tuhan. Bukan perintah pendeta, bukan perintah dari pemerintah, tapi perintah Tuhan sendiri. Mari kita lihat menjadi pribadi yang kuat dengan sebuah praktek. Kita buka Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-34 sampai 35. Kita baca sama-sama Yohanes 13 ayat 34 sampai yang 35. Kita katakan bersama-sama. Ucapkan 2, 3, ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada perintah yang Tuhan beritahu pada kita yang harusnya kita lakukan.
Di dalam perhimpunan komunitas kita, gereja, pekerjaan, lingkungan, masyarakat yang ada di sekeliling kita, atau sampai yang terpenting yang saya mau sampaikan lebih lagi adalah keluarga kita, di dalam rumah kita. Saudara-saudara, ini akan sulit sekali dilihat menjelang kedatangan Tuhan ini. Kenapa saudara? Karena kasih semakin dingin. Menjelang kedatangan Tuhan, orang akan memikirkan dirinya sendiri. Menurut 2 Timotius 3 itu berkata bahwa manusia akan memikirkan dirinya sendiri menjelang akhir zaman itu. Manusia akan selalu mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya perintah ini harus dilakukan. Untuk apa? Menangkis, menghadapi gaya pola dunia yang hari-hari ini sedang bekerja luar biasa, melalui berbagai hal yang iblis tawarkan juga. Dunia ini dan seisinya begitu nikmat rasanya, sehingga kita seringkali lupa untuk praktek ayat ini. Di dalam gereja juga saya menemukan banyak orang kerjanya ada yang menghakimi saja, tidak mau praktek mengasihi. Menghakimi orang yang kalau dilihatnya kekurangan orang lain, kesalahan yang lain, dia pandai sekali untuk berbicara dengan apa? Semua asal mula manusia yang satu itu. Dilihatnya kekurangannya, langsung dia cerita awal mulanya dia hidup. Dia lahir waktu itu biar kalian tahu, segininya panjangnya. Beratnya pun nggak sampai 2 kilo, hanya 1 kilo 5 ons. Tapi itulah ya, memang itu manusia memang nggak tahu diri. Nah, penghakimannya terus. Lalu mulai dari sini, dan waktu dia kecil masih kuingat sekali waktu itu dia 3 kali dia step, 3 kali dia step, 4 kali dia muntah-muntah, 5 kali dia mencret. Tahu dia semuanya. Sementara orang itu sendiri nggak tahu kapan dia mencret dulu itu, saudara-saudara. Mengerikan, saudara-saudaraku. Oh, penghakimannya luar biasa. Kenapa engkau tidak belajar untuk mengampuninya? Karena Yesus berkata di sini, aku berikan perintah baru. Perintah ini baru memang. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu saling mengasihi. Aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu. Berarti contohnya sudah Yesus lakukan. Mengasihi kamu. Coba, si Petrus tuh udah berapa kali tuh menyangkal Yesus juga itu. Murid-murid yang lain bagaimana? Tapi mengasihinya. Murid-murid Yesus lari semua itu meninggalkan Yesus waktu disalib. Si Judas Iskariot yang kurang ngajar itu yang dia pula dalangnya. Jadi pengkhianat. Tapi jauh di dalam hati Yesus, itu yang luar biasa. Di kayu salib dia sudah katakan, ampunilah mereka ini Bapa, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Suami istri, kalau engkau hari ini ingin keluargamu kuat, praktekkanlah saling mengasihi. Kalau kau mau gerejamu kuat, praktekkanlah saling mengasihi. Gereja ini akan kuat kalau saling mengasihi. Kalau saling cakar-cakaran, habis semuanya. Habis. Makanya saya selalu ingetin kita semua, di dalam gereja ini semua kita punya kesalahan dan kekurangan. Katakan amin. Saya pun apalagi, karena Anda melihat saya begitu luar biasanya, selalu Anda lihat. Tapi sekali waktu pasti Anda akan lihat kelemahan kekurangan saya. Kenapa Anda tidak belajar untuk melepaskan pengampunan itu untuk saya? Hai ibu, kenapa kau tidak lepaskan pengampunanmu pada suamimu, supaya keluargamu kuat? Hai bapak, kenapa kau tidak melepaskan pengampunanmu pada istrimu? Saya dengan istri kadang-kadang perang. Terus terang, jangan bilang keluarga hamba Tuhan itu baik-baik. Kalau ada pendeta, oh kalau kami rukun-rukun Pak, puji Tuhan. Saya dengan istri tidak pernah bertengkar Pak. Lalu yang seringnya bagaimana? Ya cakar-cakaran Pak. Tapi bertengkar sih tidak. Kalau ada yang bilang baik-baik sekali Pak, pret, nggak ada itu.
Omong kosong. Gak ada ceritanya keluarga yang tanpa sebuah konflik. Kadang-kadang konfliknya berkepanjangan, betul gak? Kadang-kadang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada juga yang setahun. Tapi saya mau tanya, mau sampai kapan kau begitu ibu? Mau sampai kapan? Selalu yang kau ingat kekurangan kejelekan pasanganmu. Dengar yang masih muda juga yang sekolah, aku beritahu padamu, kau harus belajar mengampuni gurumu kalau kau tahu gurumu itu salah terhadapmu. Kau harus mengampuni orang tuamu kalau memang orang tuamu itu jelas salah yang dilakukannya padamu. Kenapa begitu Pak? Karena itulah yang membuat kau pribadi yang kuat. Kalau kau tidak lakukan, kau akan lebay 1 hari kali nanti. Pasti kau akan jatuh tumbang. Praktekkanlah. Ingat, menjadi pribadi yang kuat adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Jangan suka menghakimi. Jangan. Ada orang yang datang ke gereja, dilihat begitu, wah dia orangnya ternyata seorang pelacur. Sekalipun, jangan kau hakimi. Enggak lebih baik kau daripada dia. Enggak lebih baik. Datang yang seorang yang pembunuh, sekalipun, tidak ada hakmu menghakimi dia. Tidak lebih baik kau daripada dia. Tidak lebih baik kau daripada dia. Saudara-saudara, tidak ada. Anda harus mulai memikirkan bahwa saya harus menerima dengan pengampunan. Amin saudara-saudaraku. Iya saya akui. Iya saya akui. Ada orang yang memang sudah coba ditolong diapain, tapi dasar tidak mau, justru mengecewakan kita. Iya saya tahu. Ada enggak orang yang begitu? Banyak. Tapi bukan bagian kita menghakimi dia. Kalau Anda tidak percaya lagi padanya, apa boleh buat dengan caranya seperti itu yang membuat dia tidak bisa dipercaya. Wajar. Tapi bukan berarti Anda menghakiminya. Luar biasa. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal 2, Roma pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dengarkan saya. Halo, dengarkan saya. Saya akhirnya mengerti. Ayat ini saya mengerti betul. Contoh, ada seorang anak melihat bapaknya ini adalah seorang tukang mabuk. Tapi dia tidak pernah mengampuni bapaknya. Lalu dia bilang begini sama bapaknya, "Bapak, kau kurang ajar betul kau. Tidak kasih teladan sama kami. Begini. Jelas salah bapaknya, jelas, tapi penghakimannya terus. Dia tahu bahwa mabuk itu salah. Dia tahu bahwa bagaimana bapaknya memukuli istrinya sangatlah menyakitkan hatinya. Dia tahu itu salah, tapi karena penghakimannya itu, waktu dia besar, dosa bapaknya itu turun sama dia. Dia akan lakukan hal yang sama bagaimana bapaknya itu lakukan, dia akan lakukan pada istrinya. Itulah ngerinya kalau penghakiman itu terus menerus. Ibu, kalau engkau terus menghakimi suamimu begini, tidak akan terlalu lama engkau akan melakukan hal yang sama juga dengan suamimu. Apa yang dilakukannya? Dengan ukuran itu kau akan dihakimi. Dalam komsel, melihat kekurangan temannya, dia mulai cerita, menghakimi terus. Udah gak usah lagi ke komsel, ngapain begini? Tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi kau akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan saudaramu itu. Jadi kalau engkau belajar mengampuni orang itu sebenarnya apa? Menyelamatkan dirimu dari jatuhnya engkau ke dalam dosa di kemudian hari. Dengarkan saya semua yang ada di sini. Adakah bapakmu yang kurang ajar? Aku tahu pasti banyak kita. Ada. Tapi jangan kau hakimi. Karena itu akan membuat engkau jatuh pada lubang yang sama. Anda menangkap maksud saya? Prakteklah engkau mengasihi. Prakteklah engkau terus melepaskan pengampunan kalau kau lihat yang salah. Dalam rumah tangga praktekkanlah. Belajarlah engkau mengampuni dengan baik. Belajarlah. Saya percaya sekali, kalau terus menerus hanya penghakiman saja, tidak akan pernah membuat orang itu kuat.
hanya dengan pengampunannya lah membuat dia kuat. Katakan amin. Karena itu praktek firman yang harus dilakukannya. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan. Bagaimana? Masih sanggup mendengar? Halo, coba tanya kiri kanan dulu. Gimana? Atau terlalu keraskah firman ini? Hah? Keras? Gimana? No apa? Fana itu apa? Lanjut. Lanjut ya. Karena aku tengok ada yang tegang sekali begitu. Seperti ketakutan dia. Halo, ini firman bukan membuat kau takut. Kau harus tenangkan diri. Saya tidak menakutimu, karena ini kebenaran. Supaya kita kuat semua dalam gereja ini. Termasuk juga saya. Kan udah saya bilang tadi, saya dengan istri kadang-kadang kelasnya luar biasa. Tapi setelah itu kembali lagi, balik. Kadang-kadang istri saya bilang, Pak, aku mengasihimu, Pak. Walaupun aku tahu gigi darah mengasihimu. Tapi keputusan harus dilakukan. Supaya apa? Kuat. Supaya kuat. Lepaskanlah pengampunan. Ada sebuah kisah menarik saya tangkap dari sebuah hamba Tuhan. Kisahnya begini. Dia punya anak laki-laki satu-satunya. Anaknya yang lain ada yang perempuan. Tapi dia punya anak laki-laki satu-satunya. Nah, anaknya ini dia ingin jadikan pewaris sebuah perusahaan besar. Yang memang dia termasuk orang yang terpandang di sebuah kota. Dan kerinduannya anak-anaknya ini akan pandai apa semua luar biasa. Dia sekolahkan, dia kuliahkan yang terbaik. Tapi anehnya tiba-tiba gak tahu anginnya bagaimana. Anaknya laki-laki ini lari sama baby sister yang di rumah. Pergi aja. Entah gimana hidupnya sama baby sister itu. Wah, atau kemasuka-sukanya. Duh, capek sekali. Sampai akhirnya bapak itu datang mendatangi si baby sister itu. Dimaki-makinya dia, kau kurang ajar. Diambilnya anaknya, disuruhnya, sampai polisi pun disuruhnya mengambil anaknya itu. Lepaskah? Lepas dari jarak jauh. Kelihatannya sudah gak ada lagi pertemuannya. Tapi pertemuan di udara mengembalikan. Tahu? Pertemuan di udara melalui handphone. Hai. Yoi, ini akhirnya tiba-tiba hilang lagi anaknya, entah kemana lari lagi. Si bapak udah habis pikir, dia panggillah dukun-dukun. Karena bapak ini tidak orang Kristen. Dipanggillah dukun sana, disantet. Dan semua yang bilang itu santet betul-betul pak. Itu anak bapak disantet supaya begini. Ya teruslah segala cara diapain. Anaknya makin parah. Tapi bapak ini diberitahu oleh seseorang yang lain, temannya bilang, temui si A, hamba Tuhan itu. Dulu bapak itu juga mantan dukun, dia luar biasa. Coba tanya sama dia. Dia bisa loh mendoa-doakan begitu supaya lepas. Datanglah bapak ini kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini mendengarkan dengan sederhana saja. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini. Dalam ilmu kebatinan yang saya dahulu pelajari, katanya, cara untuk melepaskan orang yang seperti itu hanya dengan satu cara. Apa itu? Bapak harus melepaskan pengampunan dan mengasihi anak itu. Oh, mana bisa? Enak kali dia sudah mempermalukan nama keluarga besar. Kurang ngajar itu begini-begini. Hamba Tuhan ini bilang, Bapak mau anak Bapak kembali atau tidak? Ya mau Pak. Ya udah begitu caranya. Datangi lagi perempuan itu. Bilang, aku mengampuni engkau apa yang kau lakukan. Aku mengasihi kau. Aku mengampuni engkau. Sudah, pulang, lepaskan. Setiap hari doa, aku mengampuni anakku. Lepaskan setiap hari begitu. Bapak ini bingung, hanya itu aja syaratnya. Dipikirnya tadi seperti dukun-dukun. Ambil ini bunga teratai, agak bunga Kamboja, ada bunga begini. Ya diremut, dibaca mantra, lemparkan. Begitu dia pikir. Enggak, cuman begitu aja. Sederhana saja. Bapak itu rupanya melakukannya. Dia dalam doa sembahyang dia mengampuni. Aku mengampuni anakku Tuhan. Aku mengampuni dia. Lalu dia datangi perempuan itu. Dia tahu tempatnya satu kali. Dia berkata, aku mengampuni engkau. Kau sudah melakukan sangat jahat pada keluargaku. Mempermalukan kami. Tapi aku mengampuni engkau. Anda tahu apa yang terjadi? Heran.
Tidak sampai 1 bulan setelah dia lakukan begitu terus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Anaknya balik sendiri, pulang sendiri, nggak tahu bagaimana ceritanya dia balik. Dan anaknya itu berkata apa? Pak, aku kembali. Dipeluknya anaknya, kau sudah kembali anakku. Lalu anaknya itu bilang, iya Pak ya, kenapa ya? Kok mau aku sama dia ya? Udah hitam, hidungnya juga pesek, jelek lagi, kok mau ya? Anda tahu apa yang membuat dia kembali? Hanya pengampunan membuat dia kembali. Itulah mengasihi. Hei ibu, kau mau anakmu kembali kepada jalan Allah? Mau kembali kepada jalannya Tuhan? Maukah engkau melihat suamimu kembali kepada jalan-jalan Tuhan? Praktekkanlah ayat ini. Belajar engkau mengasihinya. Lepaskanlah pengampunanmu padanya. Dia akan kembali. Hei dengar, luar biasa rahasia ini saudara-saudara, luar biasa. Saya waktu dapat pengertian ini lagi dalam minggu-minggu yang lalu, saya bilang ya Tuhan. Maka saya berkata kepada profetik semuanya, bulan Maret, entah nanti sampai bulan April saya tidak tahu, tema besar kita dalam ibadah adalah praktek mengasihi. Kita harus belajar mengasihi. Ada teman-teman kita yang sudah terhilang, belajar mengasihi dia saja. Suatu hari kelak dia akan bisa kembali datang kepada Tuhan. Tidak hari ini mungkin, tidak apa-apa. Jangan kau lakukan penghakimanmu, jangan kau lontarkan penghakimanmu kepada banyak orang, apalagi di sosial media. Jangan kau lontarkan penghakimanmu. Baru saja ada yang minta dilayani juga kembali karena sudah dilontarkannya, ditulisnya di sosial media. Bagaimana suaminya? Masalah bukan tambah reda, tambah parah. Jangan pernah buat Facebookmu itu hanya untuk mencari pembenaranmu. Apalagi kau menceritakan kejelekan orang. Jangan gunakan. Haleluya. Amin saudara-saudara. Bagaimana? Kita mau praktek? Haleluya. Kita mau praktek? Kalau begitu, perhatikan, kita kembali ke Yohanes 13. Besok minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita akan belajar lagi ya pada bagian-bagian yang lain yang juga teramat penting dalam hidup ini. Tapi kita coba lihat kembali lagi dalam kitab Injil Yohanes tadi, bagaimana firman itu berkata bahwa kita harus melakukan praktek mengasihi. Lihat kembali. Aku berkata, memberikan perintah baru kepada kamu. Ayat 34 Yohanes 13. Lihat ya. Supaya kamu saling mengasihi. Perintah itu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengar, bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya? Praktek kasih itu belajarnya dari mana? Belajar praktek kasih itu dari Yesus, bukan dari dunia ini. Ada yang kadang-kadang Valentine mencoba untuk belajar mengasihi dengan cara-cara dunia. Itu bukan. Belajar engkau mengasihi, belajar mengasihi dari cara Yesus mengasihi. Bagaimana itu Yesus mengasihi? Dia rela mati untuk kita semuanya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Kenapa? Karena dia mengasihi. Jadi kalau bicara soal mengasihi, maka memang kita harus berkorban. Amin. Anda bisa berkorban tanpa mengasihi, tapi tidak mungkin Anda tidak akan berkorban kalau Anda tidak mengasihi. Anda pasti berkorban kalau Anda mengasihi. Sama, Anda kalau bicara mengasihi, Anda pasti memberi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, bisa, tapi tidak mungkin Anda mengasihi tanpa Anda memberi. Anda akan memberikan apa yang bisa Anda berikan. Itu mengasihi, korban. Mengasihi itu apalagi seperti Yesus. Yesus melayani, katakan amin. Dia melayani seperti apa yang dia layani, apa yang dilakukannya dalam melayani? Merendahkan dirinya dengan segala kerendahan hatinya. Melayani itu tidak bicara soal mulut perkataan, khotbah seperti ini bicara melayani. Bukan itu saja.
itu sangat kecil nilainya. Yang terbesar waktu Anda melayani, Anda turun melalui perbuatan, melayani melalui perbuatan Anda. Itu sebabnya bagi pasangan suami istri, belajarlah melayani pasangan Anda dengan baik. Melayani apa arti melayani? Hidup untuk orang lain, itulah arti melayani. Nggak pernah bisa kita berbicara melayani kalau hidup untuk diri sendiri. Kalau kita berbicara melayani hanya untuk diri sendiri, maka akhirnya kemunafikanlah yang terjadi. Belajarlah Anda untuk berbuat sesuatu terhadap pasangan Anda. Lakukan sesuatu bagi gereja ini. Kalau Anda mengasihi gereja ini, Anda pasti akan memberi. Kalau Anda mengasihi, Anda pasti berkorban. Yesus sudah memberi contoh, sama seperti aku mengasihi kamu. Itu sebabnya hari ini saya tanya pada kita, seberapa jauhkah kita berbicara mengasihi? Sudahkah benar? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Amin, saudara. Lihatlah kepada diri kita masing-masing. Kasih Tuhan itu begitu besar. Kalau kita membaca dalam kitab Efesus yang tadi kita nyanyikan itu, luar biasa. Betapa panjang, lebarnya, tingginya. Efesus 3 ayat yang ke-15, 16. Ayat yang ke-16, Efesus 3 ayat 16 berkata, aku berdoa, kata Paulus, supaya ia, maksudnya Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu di dalam batinmu, melalui oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, mengenal kasih Kristus itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Betapa panjang lebarnya dalam ilmu, dengarkan saya, dalam ilmu matematika. Tahu matematika? Coba ya, panjang dan lebar. Panjang kali lebar apa itu? Panjang kali lebar apa? Luas. Luas kali dalam apa itu? Hah? Volume. Volume kali tinggi apa itu? Gak ada lagi kan? Melampaui pengetahuan. Itu dia maksudnya. Ayo aku bawa ke matematika biar ngerti. Kalau gak ngerti lagi, gak tahu lagi menjelaskannya bagaimana. Tahu matematika kan? Panjang kali lebar apa? Luas. Luas kali dalam. Volume. Volume kali tinggi. Pening kan? Ah udahlah, terimalah dengan iman aja. Udah gak pening udah itu. Melampaui pengetahuan. Itu maksudnya. Melampaui akal. Itulah dalamnya kasih Kristus. Mungkinkah engkau bisa diselamatkan karena dosamu yang begini banyak itu? Mungkinkah? Sebenarnya enggak mungkin. Tapi karena Yesus semua menjadi bisa. Oh haleluya. Hari ini saya akhiri kebenaran ini. Saya betapa rindu Anda mengerti kasih Tuhan itu. Dan kalau Anda sudah menangkap itu, dalam Yohanes 13 tadi ayat yang 44 45 tadi, 13 34 35 tadi, saudara-saudara, Anda harus sadar sama seperti Kristus mengasihi kita. Dia mengasihi tanpa syarat, dengan luar biasa dia mengasihi. Dan dia berkata, aku mengampuni. Ampuni mereka Bapak, katanya. Ampuni mereka. Maka hari ini ketika kita sudah menerima kasih Allah yang luar biasa itu, yang melampaui pengetahuan itu, Anda pun harus mempraktekkannya kepada orang lain. Supaya apa? Ayat yang ke-35 tadi berkata apa? Supaya orang-orang akan tahu, orang-orang akan melihat bahwa Anda benar-benar murid Tuhan. Jadi begini, orang mau lihat bagaimana Allah. Pernah nggak ada orang melihat Allah? Nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat karena dia roh.
Tapi orang bisa melihat Allah di mana? Dalam praktek saling mengasihi. Dalam praktek itu orang akan melihat betul. Coba kalau rumah tangga kita saling mengasihi, kuat, orang akan tertarik dengan kita. Tertarik dengan Kristus yang ada di dalam kita. Amin saudaraku. Tapi kalau Anda berantem terus, ribut terus, satu pegang cek, satu pegang cek lah. Satu mama pegang sapu, bapak pegang tongkat, makanya terus tiap hari terus. Mau bagaimana orang melihat Kristus di dalam kita? Orang akan hanya melihat behusoma di rumah kita. Gila Pak, ngerti Pak? Hanya melihat setan di rumah kita. Maka kali ini kita pulang, kita praktekkan. Baik, saya ulangi sebelum kita perjamuan. Satu yang penting, orang kalau kuat tergantung fondasi hidupnya. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Orang kalau mau kuat bicara dia mau praktekkan kebenaran atau tidak. Kuat Anda praktekkan kebenaran. Dan yang terakhir, praktekkan apa yang terpenting yang harusnya terus dilakukan menghadapi dunia yang begitu gelap ini? Prakteklah saling mengasihi. Oke, bilang kiri kanannya. Mulai hari ini, bilang kiri kanan. 2, 3 ya. Mulai hari ini. Praktek saling mengasihi. Jangan kau hakimi aku ya. Aku pun gak menghakimi kau. Jangan kita saling menghakimi. Bilang gak? Bilang. Mulai hari ini praktek saling mengasihi. Amin. Bukan saling menghakimi. Aku tidak mau menghakimi kau. Kau pun jangan menghakimi aku ya. Saling kita mengasihi. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Bersama-sama kita di dalam perjamuan kudus kita bersama-sama. Kita mengingat karya-karya salib Kristus itu. Mari kita tundukkan kepala, siapkan hatimu, berdoa kita bersama.